Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmari Pijul Fikar dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya sebagai ketua dan teman-teman saya akan menjelaskan materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Materi kelas 10 PPKN. Bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3 macam. 1. Kekuasaan eksekutif, kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan federatif. Selain John Locke, tokoh lain juga berpendapat, yaitu Montesquieu. Dia juga berpendapat ada 3. 1. Kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Teori Montesquieu ini disebut juga dengan trias politika. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Beberapanya adalah ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, kedua Badan Informasi Geospasial atau BIG, yang ketiga Badan Intelijen Negara atau BIN. C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. 1. Sistem nilai dalam Pancasila, yang kedua implementasi Pancasila, yang ketiga nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Bab 2. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 macam. 1. Zona laut teritorial, yang kedua zona laut kontinen, yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat. Yang C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaannya, sesuai menurut agamanya. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. D. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ada 3, kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Bab 3. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. B. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Dan D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia.
Bab 4. Hubungan struktur dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah adalah konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentrasi. Menurut Amran Muslimin dibagi 3 bagian. 1. Desentrasi politik, 2. Desentrasi fungsional, 3. Desentrasi kebudayaan. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi layanan, 2. Fungsi pengaturan, 3. Fungsi pemberdayaan. C. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantu. 2. Daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. 3. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah. 1. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi. 2. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Bab 5. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah persatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 2. Syarat terjadinya integrasi: adanya kesepakatan untuk membentuk integrasi nasional. 2. Terjadi kesepakatan bersama. 3. Menjadikan nilai dan norma yang terbentuk dalam kehidupan. 3. Faktor pembentuk integrasi. 1. Adanya rasa senasib. 2. Adanya semangat persatuan. 3. Karena bahasa Indonesia, bahasa persatuan. 6. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman bisa dilawan dengan rasa kesatuan dan persatuan. Ancaman dapat terjadi dalam bentuk militer dan non-militer. Salah satu bentuk non-militer adalah invasi budaya asing yang menyebabkan rendahnya nilai budaya sendiri dan hilangnya identitas bangsa. Bab 7. Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi kelas 11 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. 1. Makna HAM. A. Dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh dirinya sendiri. B. Tidak ada negara yang ingin dijajah oleh bangsa lain. C. Tidak ada manusia yang ingin hidup sengsara. Dari ketiga fakta itu menjelaskan bahwa manusia melekat pada hidup, kebahagiaan, dan kebebasan. Yang kedua, makna kebijakan hak asasi manusia, yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan harus dengan rasa penuh tanggung jawab. B. Substansi hak dan kewajiban. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam menilai Pancasila.
A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Hak dan kewajiban dalam instrumental Pancasila yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila atau pedoman pelaksanaan kelima dan sila Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila yang merupakan realisasi dalam nilai-nilai instrumental dan suatu pengalaman kehidupan sehari-hari. C. Pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal. Salah satu contohnya yaitu tingkatnya kesadaran HAM menjadi rendah, dan faktor eksternal yaitu salah satu contohnya yaitu penyalahgunaan teknologi. Adapun kasus pelanggaran HAM di Indonesia, salah satu contohnya yaitu penculikan aktivis 1 pada tahun 1997. D. Penegakan HAM. 1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tahun 1945. Adapun langkah strategisnya yaitu A. Pembentukan HAM, B. Pembentukan instrumen HAM, dan C. Pembentukan pengadilan HAM. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan cara mengatasi masalah. Salah satu contohnya yaitu penegakan supremasi hukum dan demokrasi. B. Membangun harmonis hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Cara mengharmoniskannya yaitu dengan cara menghindari diri dari sikap egois. Bab 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Pada umumnya, menurut Henry B. Mayo, demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, menghindari penggunaan kekerasan, mengakui serta menganggap wajar adanya keragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang terkendali oleh dua nilai, yaitu nilai hikmah dan nilai bijak. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil. Bab 3. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya.
Lembaga Peradilan Nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Tingkatan lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan kasasi oleh Mahkamah Agung. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seseorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Bab dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama, politik luar negeri. Nah, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri. Nah, hubungan luar negeri ini adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional karena faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup, kesannya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Nah, hubungan-hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah NKRI. Yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Nah, selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I, yaitu PBB membentuk komisi 3 negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI atau UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Royen. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara khususnya dan dunia umumnya menyadari pentingnya hubungan kerjasama.
Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukannya NKRI. A. Menelah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu satu ancaman yaitu suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminalisasi, serta politik. 2. Tantangan yaitu usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. 3. Hambatan yaitu usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional. Dan yang keempat, gangguan yaitu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan secara tidak konsepsional. Dan ke bab 6, A. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya, dan beberapa bagian yang menjadi sesuatu yang utuh. B. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan kebutuhan wilayah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 semester 1 bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentang makna hak dan kewajiban warga negara, serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. A. Makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu hak merupakan sesuatu hal yang dapat diperoleh dan didapatkan. Hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Maka dari itu, hak asasi manusia sangat berbeda dengan hak warga negara. Dan hak warga negara seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban terpenuhi. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 1. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Selain itu, bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup manusia. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, yaitu hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak atas kewarganegaraan, kesamaan, kedudukan, dan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan negara, hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, dan kesejahteraan nasional. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan dalam perubahan dan perbaikan.
sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor sebagai berikut. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan dan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penegakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 12 semester 1 bab 2, pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. A. Hakikat pelindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep pelindungan dan penegakan hukum. Hukum menurut Andi Hamzah, pelindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan. B. Peranan lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan keamanan. C. Dinamika pelanggaran hukum. Bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek politik, adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Aspek ekonomi, meningkatnya kemakmuran rakyat. Aspek sosial budaya, dengan adanya teknologi, kita dapat mudah memperoleh informasi. Aspek hukum, pertahanan dan keamanan, menguatnya regulasi hukum. 2. Pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu adanya aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dan pengembangan iptek. 2. Sikap selektif terhadap membangun kemajuan iptek. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Untuk tugas-tugas di bab 3 adapun sebagai berikut. 1. Memberikan pendapat atau pertanyaan wacana tentang internet membuat kemajuan sekaligus kehancuran negara. 2. Menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan e-budgeting. 3. Menjawab pertanyaan tentang pengaruh negatif ISIS bagi bangsa Indonesia. 4. Membuat tabel tentang penilaian atau strategi yang ditetapkan menghadapi ancaman terhadap negara sebagai dampak dari kemajuan iptek. 5. Membuat video rangkuman tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, yaitu negara tunggal yang berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam UUD NRI tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini kondisi pemerintah tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Periode juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis negara baru yang memisahkan diri dari NRI. Adapun gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. 2. Gerakan DITI di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan pada masa Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, diantaranya 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Agis di Makassar. 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun UUD yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya 1. Gerakan DITI di daerah Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya 1. Gerakan DITI di daerah Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. 2. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945 tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah di bidang ekonomi, politik, dan hukum. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Ini saya akan menyimpulkan materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Di kelas 10 bab 1, kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan di bab 2, kita belajar tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bab 3, kita belajar tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bab 4, kita belajar tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah. Di bab 5, kita belajar tentang integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Dan di bab 6 kita belajar tentang ancaman terhadap negara dalam Bingkai Tunggal Ika. Di kelas 11, di bab 1, kita belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di bab 2, kita belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di bab 3, kita belajar tentang sistem hukum peradilan yang ada di Indonesia. Di bab 4, Di bab 4, kita belajar tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di bab 5, kita belajar tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukannya negara Republik Indonesia. Di kelas 12, di bab 1, kita belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentang makna hak dan kewajiban warga negara, serta substansi. Di bab 2, kita belajar tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di bab 3, kita belajar tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bab 4, kita belajar tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.